Halo sahabat militer magazines. Militer Indonesia di kancah internasional tidak bisa dipandang sebelah mata. Global Firepower, salah satu situs pemeringkat militer dunia, telah merilis peringkat militer negara-negara di dunia tahun 2022. Dan sangat mengejutkan bahwasannya Indonesia menurut data GFP ada di peringkat ke-15 militer terkuat di dunia dari 140 negara. Padahal di tahun sebelumnya, 2021, Indonesia ada di peringkat ke-16. Ini merupakan pencapaian prestasi yang luar biasa untuk Tentara Nasional Indonesia. Global Firepower memberikan skor indeks kekuatan militer sebesar 0,2251 kepada Indonesia. Hal ini menandakan bahwa kekuatan militer Indonesia semakin mendekati kekuatan militer negara maju. Posisi Indonesia meningkat satu peringkat ketimbang periode sebelumnya yang mendapat skor 0,2684. Dengan hasil ini, Indonesia menempati urutan pertama di tingkat kawasan ASEAN. Sedangkan di urutan kedua ASEAN atau peringkat ke-28 dunia terdapat Vietnam. Dan Thailand di posisi ketiga di ASEAN dengan peringkat ke-29 dunia. Tentunya data yang diperoleh Global Firepower adalah data estimasi yang tersebar di publik media. Karena setiap negara memiliki rahasia militer masing-masing dan tidak sembarangan mempublikasikannya. Tentunya dengan adanya ranking ini sangat penting. Suatu negara tidak akan menyerang negara lain tanpa melihat terlebih dahulu kekuatan militernya. Dan inilah kekuatan full alutsista yang dimiliki oleh militer Indonesia di tahun 2022. Sebelum lanjut, pastikan sahabat militer magazines sudah subscribe ya, oke? Satu, Merchant Marine Fleet. Merchant Marine suatu negara adalah kekuatan kapal yang dapat beroperasi di masa damai dan ketika di masa perang. Ditugaskan oleh Angkatan Laut untuk menambah kekuatan tempur. Kekuatan Merchant Marine memainkan peran kunci dalam menentukan daya tembak Angkatan Laut secara keseluruhan dari suatu negara. Di masa perang, Merchant Marine akan ditugaskan untuk mengangkut tentara, kendaraan, persediaan, dan sejenisnya ke titik mana saja di dunia. Jumlah Merchant Marine yang dimiliki oleh Indonesia mencapai 10.427 unit, yang merupakan jumlah terbanyak di dunia. Di bawah Indonesia terdapat negara Panama yang ada di peringkat kedua dengan 7.980 Merchant Marine. Sedangkan untuk peringkat ketiga adalah negara China dengan 6.662 unit. Wow, luar biasa kan? Dua, Manpower. Indonesia memiliki populasi penduduk sebanyak 275.122.131 jiwa, memiliki total personel militer sebanyak 1.080.000 personel, yang terdiri dari 400.000 personel aktif, 400.000 personel cadangan, dan 280.000 personel paramiliter. 3. Kekuatan udara. Di tahun 2022 ini, Indonesia masih menunggu penambahan pesawat tempur yang baru. Saat ini, Indonesia memiliki total alutsista udara sebanyak 445 unit, yang terdiri dari 41 jet tempur, 23 pesawat serang, 66 pesawat transport, 126 pesawat latih, 17 pesawat misi khusus, 1 pesawat pengisi bahan bakar, 172 helikopter, dan 15 unit helikopter serang. 4. Kekuatan darat. Alutsista darat Indonesia terdiri dari 314 tank, 1.444 kendaraan lapis baja, 153 artileri swagerak, 413 artileri tarik, dan 63 proyektor roket. Lima, kekuatan laut. Menhan Prabowo terus gencar menambah alutsista laut untuk TNI. Indonesia yang merupakan negara kepulauan sudah seharusnya memiliki armada laut yang banyak. Di tahun 2022 ini, Indonesia memiliki aset alutsista laut sebanyak 296 unit, yang terdiri dari 7 kapal fregat, 24 kapal korvet, 4 kapal selam, 181 kapal patroli, dan 11 kapal penyapu ranjau. 6. Sumber daya alam. Tentunya militer tidak luput dari pasokan oli dan bahan bakar minyak untuk alutsistanya. Produksi minyak Indonesia bisa mencapai 775.000 barel. Sedangkan untuk konsumsinya mencapai 1,6 juta barel. Sedangkan untuk minyak cadangan sebanyak 3,3 miliar barel. 7. Budget militer. Indonesia disebutkan GFV memiliki anggaran dana militer sebesar 9,3 miliar US dollar. Indonesia memiliki hutang luar negeri sebesar 393,3 miliar US dollar. Sedangkan untuk valuta asing, Indonesia memiliki 130,2 miliar US dollar.
Dan Indonesia memiliki 3,1 triliun US dollar paritas daya beli. Itulah kekuatan militer Indonesia di tahun 2022 ini. Bagaimana menurut sahabat Militer Magazines? Silahkan berkomentar di bawah video ini. Dan pastikan sudah subscribe ya, oke? I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. Sengketa di wilayah maritim tentunya memiliki banyak risiko tinggi. Untuk itu, para prajurit dituntut untuk selalu siap dalam kondisi serta situasi apapun. Kondisi-kondisi seperti inilah yang disimulasikan dalam rangkaian latihan operasi amfibi kali ini. Karena ancaman bisa saja datang dari dalam laut, permukaan laut, bahkan udara. Komandan Satuan Tugas Laut atau Dansat Gasla yang akan memimpin pasukan selama berada di laut. Ia berperan untuk mengantisipasi serta bertanggung jawab atas segala serangan-serangan yang mungkin terjadi dari dalam atau permukaan laut. Berbeda jika terdapat serangan dari udara. Komandan Satuan Tugas Udara atau Dansat Gasutlah yang menjaga para prajurit di KRI dari serangan-serangan udara serta membantu memberikan serangan udara jika diperlukan. Latihan operasi amfibi adalah latihan puncak dari TNI Angkatan Laut dan merupakan latihan yang banyak memerlukan persiapan. Di antaranya yaitu mempersiapkan para prajurit pengawal KRI, kemudian alutsistanya sendiri disiapkan untuk dapat melakukan kegiatan lintas laut maupun sampai dengan pendaratan amfibi nantinya. Selain melakukan latihan kombatan atau perang, penting bagi prajurit untuk mampu memahami hal-hal teknis guna mengantisipasi kejadian yang tidak terduga. Salah satunya jika KRI terkena serangan dan terjadi kebakaran. Maka prajurit harus mampu dengan cepat dan sigap memadamkan api di lokasi-lokasi yang menjadi titik kebakaran. Komunikasi juga menjadi salah satu hal terpenting jika melaksanakan latihan. Prajurit menggunakan bendera untuk berkomunikasi jarak jauh dengan kapal lainnya. Hal ini bertujuan untuk mencegah peretasan alat komunikasi oleh musuh. Ketika dalam situasi perang, logistik juga menjadi salah satu faktor yang krusial. Bahan-bahan seperti makanan, minuman, kebutuhan dapur hingga bahan bakar kapal atau alutsista tetap harus terpenuhi. Untuk mengantarkan berbagai logistik itu, pertama, dilakukan dengan cara menembakkan tali pengait ke kapal yang dituju. Kemudian logistik akan dikaitkan kepada tali tersebut. Dan para prajurit akan menarik tali hingga bahan logistik sampai di kapalnya. Tentunya hal ini juga terus dalam pengawasan dan Satgasla agar logistik dapat tersalurkan dengan aman dari ancaman serangan musuh. Tugas pokok yang saya emban sebagai Komandan Satuan Tugas Laut adalah melindungi dan juga memberikan keamanan kepada badan utama kapal, yaitu kapal-kapal yang akan membawa pasukan pendarat, marinir, dan juga kendaraan-kendaraan tempur yang akan didaratkan di daerah pendaratan nantinya. Jumlah KRI yang sekarang mengikuti kegiatan berjumlah seluruhnya 33 KRI dengan membawa sekitar berbagai macam jenis kendaraan tempur marinir yang akan didaratkan dan juga didukung oleh pesawat udara dan helikopter. Dalam situasi perang, terus bertahan bukanlah sebuah pilihan. Ada kalanya kesempatan untuk berbalik menyerang musuh itu tiba. Karena itu, target yang difokuskan oleh pasukan ketika melakukan penyerangan adalah untuk menenggelamkan kapal musuh. Penenggelaman kapal musuh biasanya bisa dengan menembakkan rudal dan torpedo. Namun pada kali ini, pasukan menggunakan meriam utama untuk membekukan kapal musuh. Kapal yang menjadi target untuk ditenggelamkan adalah ex-KRI Pulau Rempak. Tidak hanya melakukan penyerangan di siang hari, para prajurit juga dituntut untuk mampu melakukan penyerangan di malam hari. Namun, sasaran tembak yang digunakan pada malam hari berbeda, yakni suar yang ditembakkan ke udara. Suar diibaratkan pesawat-pesawat musuh yang mencoba menyerang pasukan KRI. Skenario latihan adalah di mana bagian dari negara kita direbut oleh pihak asing, namun dengan tekad yang kuat, akhirnya kita mampu untuk melawan dari invasi negara asing dan kita berhasil merebut kembali. Pendaratan amfibi adalah salah satu cara untuk mengembalikan lagi kedaulatan dan merebut kembali daerah atau wilayah NKRI.
Dalam latihan ini, diskenariokan KRI-KRI yang turun dihadapkan dengan berbagai macam rintangan, khususnya dalam menghadapi serangan udara. Salah satunya anti-air defense atau latihan serangan anti udara. Disimulasikan formasi pesawat udara TNI AL Bonanza berusaha menyerang KRI-KRI milik TNI Angkatan Laut. Menghadapi hal itu, KRI ini berusaha melumpuhkan formasi pesawat udara musuh dengan cara menembakkan persenjataan anti pesawat. Simulasi ini bertujuan agar prajurit terbiasa mengoperasikan alutsista yang akan mereka gunakan pada saat perang nanti. Alutsista yang disiapkan tidak hanya KRI atau kapal atas air, namun juga ada pesawat udara, ada CN-235, ada heli, dan juga heli terdiri dari heli serang, heli escort, dan juga heli evakuasi. Tidak hanya KRI, dalam perang yang sesungguhnya, bantuan dari udara juga sangat dibutuhkan. Tentunya hal ini bukan hanya sebagai bala bantuan saja, melainkan juga sebagai bagian pengintai dan pelindung KRI dari serangan-serangan musuh. Pada latihan kali ini, Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut melibatkan 22 unsur pesawat udara dan 2 drone sebagai sasaran tembak pada serial ADEX. Jadi kita melibatkan 13 unsur fixed wing dan 9 unsur rotary wing, di mana tugas pokoknya kami menyiapkan 3 CN-235 dan 1 Kasa Patmar. Tugas pokoknya melaksanakan operasi patroli udara maritim atau intai strategis, kemudian 2 unsur Kasa Basic sebagai pesawat udara angkut untuk pasukan pendarat dari tim Yon Amfibi. Kemudian kita menyiapkan 5 heli Panther sebagai heli anti kapal selam, di mana nanti akan bermain pada serial anti submarine warfare atau peperangan anti kapal selam. Kemudian kita menyiapkan juga 2 Bell sebagai heli angkut pasukan pendarat pasukan amfibi. Kemudian 2 heli escort yaitu heli Golgo yang kita lengkapi dengan senjata 2 unit GPMG dengan kaliber 762. Mungkin itu yang kita siapkan pada latihan ini. Sebelum seluruh unsur bergerak ke daerah Latung, itu patroli udara maritim kita intensifkan. Kita punya 4 unsur patroli, itu akan kita laksanakan patroli secara bergantian dan sepanjang hari sampai seluruh unsur konvoi atau unsur peperangan amfibi ini sampai di daerah DSA. Salah satu satuan yang memiliki peran penting dalam latihan ini adalah Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut atau Puspenerbal. Puspenerbal sendiri berperan sebagai pengintai hingga pelindung pasukan yang berada di KRI. Seperti Kapten Laut Pelaut Panji Yustiaji, pilot dari Puspenerbal yang bertugas mengintai dan menyerang musuh di udara. Baik, terima kasih. Nama saya Kapten Laut Pelaut Panji Yustiaji. Saya di sini berperan sebagai kapten pilot dari pesawat jenis HS565 MBE Panther, nomor lambung HS4210. Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh pesawat udara Puspenerbal dalam latihan operasi amfibi kali ini meliputi yang pertama adalah melaksanakan pengintaian udara taktis untuk melindungi konvoi selama bergerak dari pangkalan awal menuju daerah sasaran yang dilaksanakan oleh pesawat fixed wing, MPA maupun pesawat tanpa awak atau unmanned aerial vehicle. Yang kedua adalah mengambil peran dalam peperangan anti kapal selam dan anti kapal permukaan. Yang ketiga adalah melaksanakan misi gerakan dari kapal ke pantai lintas helikopter yang dilaksanakan oleh 2 jenis helikopter, yaitu helikopter angkut dan helikopter kawal, sehingga dapat mendeploy pasukan pendarat langsung menuju tempat sasaran secara cepat dan masif. Yang keempat adalah sebagai wahana angkut baik personel maupun material, yang dalam latihan ini adalah menerjunkan pasukan penerjun sebagai tim aju langsung ke daerah musuh. Baik, helikopter yang saya bawa kali ini adalah helikopter jenis AS565 MBE Panther yang memiliki fungsi asasi sebagai helikopter anti kapal selam, di mana helikopter ini dilengkapi dengan dipping sonar yang dapat mendeteksi keberadaan kapal selam yang berada di bawah permukaan air, sekaligus dapat membawa torpedo sebagai senjata untuk menghancurkan kapal selam. Menjaga keadaan fisik dan mental adalah satu hal yang wajib dijaga, terlebih ketika dalam kondisi perang. Tentunya hal ini bertujuan agar prajurit dapat selalu siap siaga dalam keadaan apapun. Selain itu, olahraga bersama juga bertujuan untuk menjaga kebersamaan antar prajurit.
dan sebagai media pelepas penat selama di kapal. Nah, selamat pagi. Kita di sini baru saja melaksanakan kegiatan olahraga pagi bersama untuk menjaga kesehatan badan, kesegaran jasmani, supaya pada waktu besok kita melaksanakan pendaratan, tubuh kita tetap bugar, kecelakaan-kecelakaan kecil, kesleo dan lain-lain dapat terhindari. Karena itu kita selalu berolah fisik, melemaskan kelenturan badan dan sebagainya, supaya badan kita tetap fit dan lain-lain.